Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Good morning. How are you? Baik, anak-anak sekalian, silakan diperiksa di bawah kursi atau mejanya sebelum kita pembelajaran apakah ada sampah. Kalau tidak ada, diam saja di tempatnya. Aman? Kita lakukan. Kepada ketua kelas mohon dipimpin temannya untuk berdoa. Siap, gerak, rumah, gerak, tegak, gerak, berdoa.
pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan juga kalian bisa memahaminya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang tidak hadir? Tidak ada, atau Pak Suge absen dulu satu persatu. If I call your name, please raise your hand and say present or I'm here. Aisyah Nur Hafizah, Present. Abdul Adha, Present. Al Ghazali, Present. Alwi Satria, Present. Amarzi Kosendri, I am here. Dodi, Present. Petri Patrina, Present. Fitra Arhami, I am here. Habib Ripaldi, Present. Heni Lestari, Present. Heriawan, I am here. Husnul Laili, Present. Luna Abdullah, Present. Naufal Afkar, Present. Rafa Aditya, I am here. Rifa Anggia, Present. Sri Yunita, Present. Takia Mafaza, Present. Wabdil Amin, Present. Wira Yuda, I am here. Zilia Utami. I am here. Oke, berarti semuanya hadir. Saya harapkan beginilah setiap hari, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, supaya kalian bisa menjadi anak yang hebat. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita melakukan ice breaking dulu, seperti yang sudah. Ice breakingnya adalah if I say good morning, you clap your hand one. Good morning. And if I say good afternoon, you clap your hand two. Good afternoon. If I say good evening, you clap your hand three. Good evening. And the last one is if I say good night, you do not clap your hand, you just like this. Because good night is selamat tidur. Kita nggak mungkin tidur saat tidur waktu kita bertepuk tangan ya. Good night. Oke, kita coba. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Good evening. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi kita hari ini, Pak Suhe akan bertanya kepada kalian. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan berdiri semuanya.
Baik, kalau seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Suya akan bertanya kepada kalian tahu dengan pekerjaan rumah apabila misalkan dalam sekolah di kelas guru mau pulang sekolah dia memberikan PR namanya apa? Siapa di sini yang biasa dengan menunda-nunda PR mengerjakannya di rumah? Siapa yang biasa seperti itu? Ada Amar, ada Zilya, ada Anggi. Zilya, kalau kamu menunda-nunda PR, tentu PR itu tidak siap, ya kan? Iya. Ya. Maka apabila tidak siap, kita pergi sekolah besoknya, kira-kira apa akibat yang kamu dapat? Dimarahin. Zilya pasti akan dimarahi. Siapa lagi tadi? Amar. Apa yang akibat yang dapat kalau menunda-nunda PR? Dinasihati guru. Dinasihati guru. Kalau si Anggi apa yang didapat? Tidak diperbolehkan masuk kelas. Yang pertama tadi akibat yang kita peroleh kalau kita menunda-nunda PR dan tidak mengerjakannya sama sekali adalah yang pertama dimarahi oleh guru, dinasihati oleh guru, dan mungkin bisa dikeluarkan dari kelas, tidak ikut belajar. Jadi seperti itu, menunda-nunda PR itu merupakan sebuah masalah untuk kita, masalah diri kita. Kenapa kita tidak bisa mengkondisikan diri kita? Itu akan menjadi bahan pembelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang permasalahan-permasalahan yang biasa muncul yang ada pada diri kita, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Kita lihat untuk tujuan pembelajaran. Coba perhatikan tujuan pembelajaran. Siapa yang ada bisa dilihat dari belakang? Siapa yang bisa membacanya? Coba Luna. Menyusun langkah-langkah simetris untuk menyelesaikan masalah sehari-hari secara logis dan efisien. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, terima kasih Luna, menyusun langkah-langkah sistematis menyelesaikan masalah sehari-hari. Catatannya adalah di sini masalah sehari-hari. Seperti yang kita contohkan tadi adalah apa masalahnya tadi? Menunda-nunda mengerjakan PR itu masalah sehari-hari. Kita akan menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikannya dengan secara logis dan efisien. Di sini maksudnya adalah secara logis dan efisien kita akan menghubungkan dengan bagaimana ilmu dari informatika atau komputer. Kita akan menghubungkannya ke sana. Kita lanjutkan. Jadi dengan permasalahan-permasalahan yang muncul yang kita hadapi di lingkungan rumah kita, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat, kita akan menyelesaikannya dengan berpikir komputasional. Siapa yang tahu apa itu berpikir komputasional? Apakah ini hal baru buat kalian? Hal baru? Iya. Berpikir komputasional itu merupakan hal baru. Jadi itulah cara kita nanti bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara berpikir komputasional. Sekarang kita lihat apa sih berpikir komputasional itu. Yang pertama, siapa yang bisa baca? Coba Ghazali. Memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Oke, itu yang pertama. Kita lihat versi yang kedua. Siapa yang coba bisa baca? Coba Luna, yuk. Memecahkan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar dalam informatika. Oke, informasi kita yang kita dapat dari penjelasan berpikir komputasional itu adalah yang pertama, penyelesaian masalah dengan teknik ilmu komputer. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar dalam informatika. Sama-sama menghubungkan dengan bahasa-bahasa atau langkah-langkah yang ada dalam komputer atau informatika. Itu penyelesaiannya. Begitu ya. Kita lanjutkan. Pak Surya ada video lagi, silakan dilihat videonya. Pahami apa yang ada di dalam video tersebut. Lihat apa masalahnya.
sekolah? Sekolah nih, tapi 5 menit lagi nih, tanggung nih. Nggak boleh. Pokoknya bangun sekarang yuk. Bu, Mami, iya deh. Oh, Tommy kan masih ngantuk nih. Tommy kemana ya? Nggak muncul-muncul. Perasaan tadi udah bangun. Tommy, Tommy, ayo bangun, Tommy. Ya ampun, kira udah mandi. Ayo bangun sayang, cepat. Tommy masih ngantuk nih. Nanti pulang sekolah bisa dilanjutkan lagi tidurnya. Ayo bangun, nanti kamu terlambat. Tapi Tommy ngantuknya sekarang nih. Ayo, cepat, Mami, Mami. cepat lagi Tommy. Nanti terlambat ke sekolah sayang. Ayo. Iya deh. Tommy kok lama banget mandinya ya? Jangan-jangan. Tommy, sudah selesai belum mandinya? Tommy, ayo buka pintunya. Tommy sayang. Ya ampun, Tommy. Masa kamu tidur di kamar mandi sih? Ayo bangun. Ya nih, Tommy mandi nih. Sudah dilihat video yang ada di rumah, ada seorang ibu dan juga seorang anak. Ngapain mereka? Ada apa mereka itu? Apa yang dilakukan oleh ibu? Lalu Tentang Tommy nggak mau pergi sekolah. si Tommy tidak mau pergi sekolah, apa lagi masalah yang sana yang dilihat? Bangun pagi. Si Tommy sudah bangun pagi, apalagi masalah yang bisa dilihat di sana? Yang pertama kata si Alwi bahwa Tommy tidak mau pergi sekolah. Yang kedua adalah si Tommy susah bangun pagi. Itu ya, permasalahannya bisa kita lihat bahwa si ibu datang ke kamar membangunkan anaknya, sudah bangun, iya kata anaknya, kata si Tommy, iya Putra, iya katanya. Tapi setelah itu dia tidur lagi, dilihat sama ibunya lagi, kemudian dia pergi lagi. Jadi kira-kira masalah si Tommy ini adalah dia susah bangun tidur. Akibatnya apa? Apa akibatnya tadi? Apit? Kena marah, apalagi? Nah, terlambat ke sekolah. Jadi konsekuensi yang kita dapat kalau kita susah bangun tidur dan juga bermalas-malasan mau mandi, bersiap-siap, maka kita bisa terlambat ke sekolah. Kira-kira masalah yang kalian jumpai itu susah bangun tidur itu karena apa dia? Apa yang dia lakukan semalaman? Misalnya dalam logika kalian, kenapa dia susah tidur? Coba pikir. Karena mungkin dia main HP lama main HP ini, tapi sampai jam 1 dia pikir. Ada yang pernah di sini seperti itu? Tidak boleh ya. Kita tidak boleh menggunakan HP sampai jam segitu. Mungkin kita sampai jam 9 atau setengah 10. Kita atur waktu tidur kita supaya kita tidak susah bangun tidur dan tidak terlambat ke sekolah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya akan tanya lagi, siapa tahu apa masalahnya dalam video tadi? Apa masalahnya? Apa masalahnya yang minta tadi yang kamu tangkap? Susah bangun pagi. Akibat yang kita peroleh adalah terlambat ke sekolah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjut ke materi kita. Seperti tujuan pembelajaran kita tadi adalah bahwa kita akan menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan teknik dasar komputer. Baiklah, untuk berpikir komputasional itu ada 4 elemen yang akan kita lihat.
Ada 4 elemen di sini. Yang pertama ada dekomposisi, yang kemudian ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Pak Sue akan jelaskan satu persatu sebelum kita nanti diskusi bersama kelompok. Kita lihat 4 elemen berpikir komputasional. Ini cara kerja yang ini ada dalam sebuah komputer. Ada sebuah dalam komputer. Dekomposisi, yang pertama, elemen yang pertama adalah dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian kecil, memecah masalah menjadi bagian kecil. Kita ambil sebuah masalah, contoh masalah. Pernah di sini ada yang ikut lomba PHBI? Tahu PHBI yang hari raya? Tahu apa-apa saja lombanya yang kalian ikut itu? Tarik tambang, itu kalau yang panjat pinang, apa lagi? Makan kerupuk, itu yang hiburan saja. Itu yang pendidikan ada. Yang apa? Lomba asal itu keagamaan, pidato, mungkinnya lomba mengaji. Yang kalau yang pendidikan apa? Cerdas. Ada makan kerupuk, panjat pinang. Dodi pernah ikut? Apa? Tarik tambang, menang. Siapa lagi yang pernah ikut? Cerdas siapa yang pernah ikut? Takian, menang. Juara 2. Kalau tadi azan, kata mengaji, pidato ada lombanya sini. Ada kan? Ada yang pernah ikut? Nggak ada. Oke, kita lihat ya. Dekomposisi memecah masalah menjadi bagian kecil. Yang pertama masalahnya yang saya bikin warna kuning, melaksanakan kegiatan perlombaan PHBI. Itu adalah sebuah masalah. Masalahnya adalah melaksanakan kegiatan perlombaan PHBI. Apakah bisa menurut kalian satu orang mengerjakannya? Yang mengerjakan pelaksanaan PHBI itu siapa? Apa kita sebut? Orang yang mengurus-ngurus itu apa kita sebut? Panitia, itu yang mengurusnya. Apakah cukup satu orang panitia? Tidak. Kalau satu orang nggak bisa dia, itu masalah berat itu, melaksanakan kegiatan perlombaan PHBI. Jadi bagaimana? Banyak orang itu panitianya. Banyak. Kalau di bidang hiburan ini, kalau di bidang pendidikan ini, kalau yang mengurus pidato, mengaji, lomba ini, yang mengurus snack-snacknya ini, yang mengurus juara-juaranya ini ada. Jadi kita rubah, kita pecah masalah tersebut menjadi bagian yang kecil. Jadi masalah melaksanakan kegiatan perlombaan PHBI itu misalkan masalah yang besar. Kita rubah si ini menjadi koordinator kegiatan perlombaan hiburan seperti panjat pinang ini gitu ya, seperti itu. Jadi kita ambil kemudian menyusun jadwal lomba. Nggak mungkin setiap hari itu ada lombanya. Capek panitia itu ya kan? Nggak terjadi, nggak terlaksana. Makanya menyusun jadwal lomba. Hari ini perlombaan ini, hari ini perlombaan ini, hari ini perlombaan ini. Begitu ya. Kita lanjutkan dengan elemen yang kedua adalah pengenalan pola atau mengenali pola perilaku. Misalkan adalah masalahnya adalah siswa gagal dalam ujian. Bagaimana perilakunya? Bagaimana pola dia di sana dalam berbelajar? Mungkin yang kebiasaan tidak mau belajar, malas mengerjakan tugas, tidak mendengarkan penjelasan guru, ada di sini. Ada di kelas 6 ini. Dengan siswa gagal dalam ujian, kebiasaan tidak mau belajar, malas mengerjakan tugas, tidak mendengarkan penjelasan guru, ada di sini. Tidak ada ya, jangan ada seperti itu. Harus mau belajar, harus mengerjakan tugas, harus mendengarkan penjelasan dari guru. Jadi begitu ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Elemen yang ketiga adalah abstraksi, menunjukkan informasi penting. Siapa yang punya HP di Siapa yang punya HP di rumah? Ada aplikasi Shopee, ada sudah pernah mesan, sudah datang kurirnya. Nggak salah alamat dia, tidak. Itu ya. Untuk yang ketiga ini adalah abstraksi, adalah menentukan informasi penting. Ini berhubungan dengan aplikasi yang ada dalam HP, Maps namanya, penunjuk arah bagi kita.
Misalkan kita mau bepergian ke suatu tempat yang baru, kita tidak tahu mana jalannya, maka maps itu akan membantu kita. Kemudian apabila seorang kurir pesan-pesan orang, dia juga menggunakan maps apabila daerah tersebut dia tidak tahu. Jadi apa maksudnya? Abstraksi ini menentukan informasi penting. Maps petunjuk arah. Di dalam maps itu tidak akan neko-neko dia, tidak lain-lain. Neko-neko tidak lain-lain dia. Yang jelas-jelas aja dia sebutkan supaya yang melihat maps itu tidak salah. Kita contohkan seperti saya contohkan, misalkan dari Pasar Sibodak ini ke Pari. Dari Pasar Sibodak ini ke Pari. Dari Pasar Sibodak kita lurus saja, ya kan? Setelah itu kita jumpai simpang 3. Apa yang kita lakukan? Lurus juga. Setelah itu lurus lagi, apa kita jumpai? Simpang 3. Apa yang kita lakukan? Belok kiri. Oke, setelah itu lurus lagi, apa yang kita jumpai? Simpang 3. Apa yang kita lakukan? Belok kanan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Lurus. Dan tidak lama lagi kita akan menjumpai balik. Jadi menentukan informasi yang penting itu maksudnya adalah lurus, belok kiri, belok kanan, lurus, belok ini, begini. Tidak perlu disebutkan dalam sebuah maps itu. Kamu nanti akan berjumpa sebuah sekolah, atau misalnya kamu nanti akan melihat SD 15. Tidak penting. Kalau misalkan orang tersebut tidak melihatnya, lagi sibuk, dia tidak dia lihat. Padahal di maps-nya itu sudah jelas bahwa mengatakan akan ada SD 15 di sana dilewati. Tapi karena sibuk dia lurus saja nggak tahu. Akhirnya bingung. Tanya lagi, di mana SD 15 itu? Seperti itu ya. Itu yang merupakan adalah abstraksi menentukan informasi penting dari permasalahan-permasalahan yang kita jumpai. Oke, the last one is algoritma. Ini sudah sangat berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan permasalahan secara efisien dan efektif. Itu adalah algoritma menyusun langkah-langkah solusi. Kita sedikit kuning terlambat pergi ke sekolah. Kita susun langkah-langkah solusinya adalah yang pertama, siapa yang bisa baca? Iza dulu, tak pernah ada suara. Tidur lebih awal. Jam berapa tidur, Iza? Jam 8. Jam 8. Jam 8 itu kamu? Tidak. Oke, tidur lebih awal. Yang kedua, Akila. 30 menit sebelum tidur tidak menggunakan HP dan TV. 30 menit sebelum tidur, no HP, no televisi. Tidak menggunakan ya. 30 menit. Kalau kamu gimana tuh? Ada, enak aja. Kadang-kadang mungkin HP itu yang berjalan, kita yang tidur, ya kan? HP terus berjalan, HP kita yang tertidur karena capek mati. Yang ketiga, Anggi. Pasang alarm jam 5:30. Itu langkah yang ketiga katanya. Langkah keempat, Kenny Lestari. Lagi baca. Berdiri, stand up you. Siapkan suasana tidur yang nyaman. Siapa suasana tidur yang nyaman? Maksudnya bantal ini ada, selimut sudah ada, dan kalian tidur di atas atap. Mau? Nyaman kalau di atas atap ini? Enggak ya? Jadi di mana yang nyaman tidur? Di kasur. Agak berapa lapis kasurnya? Kan 3. Sekelibet itu. Jadi kita menyiapkan tidur kita supaya yang nyaman, supaya cepat tidur. Next, the last one is matikan lampu dan gunakan lampu tidur. Ada yang bertidur di rumah? Ada yang menggunakan lampu tidur? Ya, oke. Kalau tidak ada, mungkin ada yang senang kalau mati lampu, ada yang senang hidup saja lampu. Itu kenyamanan kita. Baik, itu adalah pembelajaran kita hari ini tentang algoritma menyusun langkah-langkah solusi dari permasalahan sehari-hari yang kita jumpai. Dan di sini permasalahannya adalah terlambat pergi sekolah. Kita ketik sebuah solusi. Inilah solusinya. Mudah-mudahan dengan solusi ini
masalah kita selesai. Dan kita yang membuat solusi itu adalah dengan menggunakan elemen algoritma, menyusun langkah-langkah. Pak Sungai ulangi, kita ulangi semua. Berpikir komputasional, elemen yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, Algoritma. oke. Coba dulu tepuk semangat. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi pembelajaran. Sudah semangat kembali. Sudah capek melihat Pak Sri berceramah panjang lebar. Capek, Fatina. Are you okay? How are you, Fatina? Apa kabar Fatina? Baik. Jawabnya Fatina. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan dengan tentang kelompok. Mohon silakan menyusun seperti kelompok yang seperti biasa. Group 1, Group 2, Group 3, and Group 4, and Group 5. Angkat meja, angkat kursi, jangan jauh-jauh, segera dilaksanakan. Nah, ini sambung dan coba kan di bangku. Sudah duduk berkelompok. Ya, saya minta satu per orang, satu dari setiap kelompok maju ke depan mengambil satu masalah untuk kelompoknya. Dari setiap kelompok Pak Suri kasih masalah. Setiap kelompok Pak Suri kasih masalah. Ya, kelompok satu ambil. Ini yang datang. Ini kayak undian julo-julo. Kelompok 2 APPK. Kelompok 3 ini kelompok 5. Kelompok 3 kelompok 4 dan kelompok yang hadir. Sudah? Bisa dibaca? Bisa. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalian hari ini kerja kelompok, kerjasama, gotong royong. Kerjasama itu nggak siluman saja yang bekerja, semuanya bekerja. Kasih ide, begitu yang kerja kelompok. Nah, coba perhatikan ke depan. This is paper and also this LKPD. Ini adalah LKPD yang kalian akan diskusikan bersama kelompok kalian. Ini LKPD-nya. Silakan diskusikan per kelompok. Perhatikan apa yang dia minta. Susunlah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah yang kamu sudah miliki dengan algoritma tadi. Ya. Setelah itu nanti diskusikan. Nanti kita lanjutkan dengan presentasi.
Silakan dikerjakan. Ingat lagi bagaimana cara mengerjakannya, cara membuat langkah-langkah solusinya. Diskusikan sama teman, kasih ide. Kalau ada yang susah, kalau yang tidak mengerti, bagaimana dengan ini Pak? Boleh nanti ditanyakan kepada saya. Saya kasih waktunya, it is about 15 minutes. Dikerjakan ya kerjasama supaya cepat, katanya waktunya. Ada yang tidak mengerti, yang mau ditanyakan? Ngerti ya. Tiga, sekarang banyak pengalaman di lantai, disiplin, tapi nilai bersama satu-satu tidak masalah. Dari bersihlah semuanya, pagi semuanya. Yang pertama bersihkan ini, kemudian bersihkan ini, kemudian bersihkan ini. Oke? Ada lagi yang bertanya? Apa? Ya, apa masalahnya? Kita dalam misi tidak belajar pertama semua yang bagus berwaktu. Silakan kerjakan lagi sama-sama. Seperti itu pula Oke, Mita. Jangan lupa bikin nama kelompok ya.
ada dalam dalam. Iya nggak apa-apa. Iya. Tidak terlalu banyak dalam siap. Sudah siap? Oke, kalau kalian punya waktu 5 menit lagi sebelum kita presentasi, silakan. Dan juga apabila sudah siap, bagi setiap kelompok maupun disiapkan siapa pembawa acara, siapa yang akan membacakannya, siapkan ya. Seperti kalian tampil seperti biasanya. Oke, sudah siap? Dan setiap kelompok bagi yang mau tampil dulu tanpa Pak Suwedi boleh. Ada yang mau tampil duluan, silakan maju ke depan. Oke, kelompok 5 kita beri dari kelompok 5. Jangan nyender, jangan nyender. Baris bagus. Jangan nyender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya ya, bagi setiap kelompok perhatikan, pahami apa yang mereka hasil diskusi mereka, dan saya mau di sini ada 1, 2, 3, 4. Saya mau ada 2 kelompok yang akan bertanya. Terserah apa pertanyaannya, minimal dengan materi yang mereka sampaikan. 2 kelompok, terserah saya pilih orangnya. Jadi dengarkan baik-baik supaya akan ada pertanyaan yang kalian bisa berikan. Silakan. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan hasil diskusi kami pembahasan kesulitan membersihkan rumah. Permasalahannya adalah kesulitan dalam membersihkan rumah. Oke, Yang silakan. pertama yang dibacakan oleh saudari kita Anggi. 1. Mencuci baju. Oke, stop dulu. 1. Mencuci baju. Itu apa? Langkah-langkah, ya kan? Langkah-langkah yang sesuai dengan algoritma. Coba bacanya itu. Langkah-langkah. Karena ada di samping. Langkah-langkah dari saya. 1. 1. Mencuci baju. 2. Menyapu halaman rumah. Oke. Silakan lanjutkan. 3. Mencuci piring. Cuci piring. 4. Merapikan tempat tidur. Oke. Artinya apa lagi? 2. Merapikan juga. Oke. Yuk. Cukup sekian hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang
bertanya. Oke. Silakan mendengar. Besok permasalahannya adalah kesulitan dalam membersihkan rumah. Ini bla 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 sudah disebutkan. Silakan siapa yang mau bertanya angkat tangan. Oke, aku silakan. Kenapa kita harus No, membersihkan? bukan begitu. Saya dari kelompok 1 ingin. Nama saya. Nama saya Arul, saya dari kelompok 1 ingin. Coba dibilangkan ayah. Bilang. Nama saya Al Ghazali dari kelompok. Nah, gitu. Nama saya Arul, saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus membersihkan rumah? Nah, kenapa kita harus membersihkan rumah katanya? Diskusi sebentar, nggak banyak itu. Kenapa kita harus membersihkan rumah? Kenapa? Udah oke? Udah, oke jawab. Kenapa kita membersihkan rumah itu nggak dapat? Supaya apa? Nah, jawab berapa? Selesai. Baik, saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Azizan. Kenapa Kenapa kita bersihkan? Kenapa kita harus membersihkan rumah? harus membersihkan rumah? Jawabannya adalah agar bersih dan nyaman. Oke, kata siapa agar bersih dan nyaman? Benar. Oke, kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya yang mau tampil nomor 2, ini nomor 5 ini. Kelompok siapa lagi yang mau tampil dulu? Ada nama saya sebut. Oke, kelompok 2, silakan. Mohon diperhatikan lagi ya, kasih kita di pertanyaan. Maju, jangan nyender, husnul. Kotor maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Permasalahannya adalah kesulitan dalam mengelola uang untuk bisa ditabung. Yang pertama akan dibacakan oleh saudara Abu. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Tidak boros. Tidak boros, oke. 2. 2. Makan sebelum pergi ke sekolah. 3. Jalan secukupnya. Apa? Makan sebelum pergi ke sekolah. Yang ketiga, Jalan secukupnya. jajan secukupnya. Terus 4. Menyisakan uang. 5. Tidak memberi uang kepada orang. oke, begitu. Oke, silakan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya katanya? Ya, kelompok lain tadi berapa? Ada yang bertanya? Oke, Sri Yunita, stand up please. Saya dari kelompok, nama saya Yunita. Saya dari kelompok 4. Pertanyaan paling kedua. Kenapa kita tidak boleh memberikan uang kepada teman? Ada yang jelas? Jelas, oke. Silakan jawab. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Yunita. Pertanyaannya adalah, Pertanyaannya adalah kenapa kita tidak boleh memberikan uang kepada teman? oke, Jawabannya adalah karena kita ingin menabung. karena kita ingin menabung, jadi uang kita jangan lagi sama. Oke, Nita. Oke. Terima kasih. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri lagi tepuk tangan dulu. Next, kelompok siapa lagi? Oke, silakan kelompok 1. Silya dan teman-teman.
perhatikan lagi pertanyaan satu dari kelompok lain. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Permasalahannya adalah kesulitan dalam menyusun kegiatan harian. Yang pertama adalah Langkah penyelesaian 1. Simpan dan tidak perhatian. 2. Melaksanakan kegiatan yang ada dalam jadwal. 3. Tidak merubah jadwal yang sudah siap. 4. Tidak menunda-nunda melaksanakan kegiatan dalam jadwal. Melakukan kegiatan dalam waktu lebih baik. apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Pak, teman-teman ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 tadi sudah, kelompok 4 sudah. Kelompok ada yang bertanya? Permasalahannya adalah kesulitan dalam menyusun jadwal harian. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau ada silakan beri tangan. Apakah sudah oke dengan langkah-langkah yang mereka buat? Sudah? Sudah oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Berarti hebat ini kelompok 1 ini. Iya, sudah oke. Sudah? Oke, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2 lagi. Oke, kelompok 1 sama menjadi. Coba dipelankan untuk bacanya. Terus saja tanpa keras. Dengar, harus ada pertanyaan. Dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Permasalahannya adalah dalam pelaksanaan piket kelas. Yang pertama akan dibacakan oleh saudara Akbar. Saya laki-laki Bilang apa langkah? langkah-langkah penyelesaian. Saya laki-laki dengan kursi 2. Perempuan menyapu kelas. Ah ya. 3. Laki-laki menyiram bunga. 4. Laki-laki menghapus papan tulis. 5. Perempuan membersihkan kaca. Sudah jelas langkah-langkah yang dibuat? Ada yang mau bertanya? Sekilas lihat. Mengapa kita harus membersihkan kaca? Kenapa kita harus membersihkan kaca? Oke, jawab. Saya menjawab dari Saya akan menjawab pertanyaan dari Jeda. saya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus membersihkan kaca supaya kaca bersih dan mengkilat? Supaya kaca bersih dan mengkilat. Jangan lupa beli ini, ya kan, seperti kayak iklan. Iklan apa itu bisa? Apa pembersihnya yang bagus kira-kira? Sunlight. Atau Ajinomoto. Oke, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tangan untuk kelompok Pak, kita sambung di kelompok lain. Ini kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu, coba sini dulu, biar bagus. Kemudian sini enggak. Ya. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pertama dibawakan oleh saudara kami dahulu. Yang pertama,
kita harus belajar. Permasalahan dari baca. Nah, kan permasalahan dulu. Dia baca dulu Yunita baca ini. Permasalahannya adalah Permasalahannya adalah gagal dalam ujian. gagal dalam ujian. Oke, kasih sama dulu. Langkah Langkah-langkah bantu siapa? Oh, tidak. penyelesaian. Satu, kita harus belajar. Oke, yang pertama katanya kita harus belajar. Yang kedua, mendengarkan penjelasan dari guru. Yang ketiga, sering mengerjakan latihan. Yang keempat, jika diberi tugas kita harus mengerjakannya. 5. Mengerjakan tugas dengan baik. Oke, ada terdengar langkah-langkahnya. Nah, siapa yang mau bertanya? Oke, Luna, yuk. Nama saya Luna Aprilia. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, mengapa kita harus belajar? Apa kita harus belajar? Beda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Luna kelompok 2. Pertanyaannya, Pertanyaannya adalah, kenapa kita? mengapa kita harus belajar? Jawabannya, supaya kita tidak tinggal kelas. Kenapa kita harus belajar? Supaya kita tidak tinggal kelas rasanya menjadi seperti itu. Ada yang lain lagi tidak? Kenapa kita harus belajar? Kata si kita, supaya kita tidak tinggal kelas. Ada lagi yang lain? Untungnya kita belajar. Kira-kira apa lagi? Supaya kita mendapatkan ilmu. Supaya kita mendapatkan ilmu. Ada lagi tidak? Supaya kita lebih pintar. Supaya kita lebih pintar. Oke, sudah oke? Tanya dulu si Luna. Sudah oke Luna? Sudah oke, Luna? Nah, Sudah. oke, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa dipahami dengan pembelajaran kita hari ini? Oke, kalau lebih semangat lagi sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Tetap semangat. Oke, setelah ini saya satu orang rapat ambil kerja kelompok setiap kelompok. Bukan. Baik, kita sudah ada tadi penjelasan dari Pak Suni, ada video, ada poin penjelasannya. Kalian sudah diskusi bersama kelompok kalian, sudah dipresentasikan ke depan. Pertanyaan dari Pak Suni, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran kita hari ini? Coba tulis tangan. Nah, coba Pi. Sangat seru kata si Afif. Ya seru. Ya. Semua berkontribusi, berpartisipasi. Ada lagi yang lain? Bagaimana perasaannya belajar kita hari ini? Ada lagi? Seru saja. Nah, apa lagi? Hah? Apa Dodi? Ya Dodi? Apa? Apa Dodi? Bilang dulu. Hah? Sangat senang karena si Dodi sangat senang kita. Senang. Jadi pembelajaran kita ini adalah tadi berpikir komputasional dengan 4 elemen untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari kita. Yang kita fokuskan pembelajaran adalah algoritma. Apa maksudnya tadi itu? Menyusun langkah-langkah penyelesaian. Jadi, iya menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah yang kita jumpai baik di rumah, sekolah maupun nanti di masyarakat dengan menggunakan konsep berpikir komputasional dengan elemen yang tepat adalah algoritma. Oke, sebelum kita melaksanakan evaluasi,
kepada setiap kelompok, angkat lagi meja, angkat lagi kursi, kembali ke tempat duduk semula. Ini belum ini. Kita sini angkat. Terus. Lagi jauh. Oke ya. Oke sudah ya. Jadi tempat dulu masing-masing. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi akhir tentang pembelajaran kita hari ini. Akan ada beberapa soal. Silakan dikerjakan sendiri. Notitin ya, tidak contek. Tulis nama di atas, nama ini, kelas ini. Dan itu baca dan dijawab. Bisa dipahami? Bisa. Jadi, waktu cuma 5 menit. Langsung di kertas itu dijawab, digali boleh, disidang boleh.
Baik, sudah siap? Sudah. Silakan dua orang untuk berdiri. Sebelah sini Rafa berdiri, ambil kertas jawaban teman-temanmu. Sebelah sini Amar berdiri, silakan ambil kertas teman-temanmu. Silakan dikumpulkan ke depan, yang berdua. Baik, setelah melaksanakan evaluasi akhir, berarti untuk hari ini pertemuan kita tentang coding dan juga kecerdasan artifisial sudah selesai. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Untuk hari ini kita sudah membahas tentang berpikir komputasional dengan konsep menyelesaikan masalah dengan menyusun langkah-langkah yang kita sebut dengan algoritma. Silakan disimpan bukunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.